Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astani. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai cost, volume, profit analysis. Cost, volume, profit atau disingkat CVP merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analisis cost volume profit membuat beberapa asumsi termasuk bahwa harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat. Yang pertama, harga jual per unit adalah konstan. Kedua, biaya variabel per unit adalah konstan. Ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Keempat, semua yang diproduksi dijual. Kelima, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas. Analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen menurut Garrison. Yang pertama, harga jual produk. Kedua, volume atau tingkat aktivitas. Ketiga, biaya variabel per unit. Empat, total biaya tetap. Kelima, bauran produk yang dijual. Komponen cost volume profit terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, contribution margin ratio dan variable exit ratio. Ketiga, break even point. Ketiga, margin of safety. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap atau fixed cost, dan laba perusahaan. Dalam margin kontribusi ini, terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya-biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi, dengan pendekatan contribution margin, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Dengan rumus contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Rumus tersebut dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Namun, untuk mendapatkan hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Analisis titik impas atau break-even point adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun rugi. Titik impas ini dapat digunakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang. Analisis break-even point digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam menentukan IEP. Yang pertama, ada pendekatan persamaan, kedua pendekatan margin kontribusi, dan ketiga pendekatan grafik. Pendekatan persamaan dengan rumus Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A dengan keterangan Y yaitu laba, C adalah harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan,
BX dia variabel tetap. Untuk BEP dalam satuan mata uang yang dihitung A dibagi 1 dikurangi BX dibagi CX. Untuk BEP dalam unit A dibagi C dikurangi B. Pendekatan margin kontribusi merupakan pengembangan dari pendekatan persamaan khususnya pada bagian yang terletak pada pembagian. Dengan rumus BEP atau untuk unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi, dan untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Pendekatan grafik. Grafik cost volume profit dalam break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara cost, volume, dan profit. Dengan menghubungkan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Penting untuk membedakan dan memisahkan dua garis tersebut untuk melihat gambaran hubungan yang lebih jelas. Nah, seperti ini gambar grafiknya bisa dilihat. Dalam grafik tersebut, dapat dilihat bahwa titik impas dicapai ketika total pendapatan sama dengan total cost. Potongan antara garis sales dan TC terjadi ketika jumlah unit yang terjual sebanyak 5.000 dengan menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta dan total biaya jual sebesar 25 juta. Bagian sebelah kiri titik impas merupakan wilayah kerugian, yang artinya apabila perusahaan memiliki tingkat penjualan antara 0 sampai 5.000 unit, perusahaan akan mengalami laba ketika mampu membukukan penjualan di atas. Margin of safety merupakan selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Hubungan atau selisih antara penjual yang dianggarkan atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat titik impas merupakan batas keamanan bagi perusahaan dalam melakukan penjualan. Menurut Julistia, ada perbedaan antara penjualan aktual dan penjualan impas. Dengan kata lain, semua pendapatan penjualan di atas titik impas mewakili margin impas. Margin of safety dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba. Dan begitu pula sebaliknya. Dengan persamaan rumus, margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan pada BEP. Margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang dihitung dengan rumus margin of safety sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan. Persentase margin of safety sama dengan margin of safety dibagi penjualan aktual atau yang dianggarkan dikali 100. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.